Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan hari ini gue akan mereview episode terakhir dari Darwin's Game. Darwin's Game akhirnya menjadi anime pertama winter yang selesai ya. Congrats untuk Darwin's Game sudah menyelesaikan anime dengan mulus ya, tanpa ada hambatan. Kalau gitu kita bahas ini dia. Yang pertama, kebadasan Kaname. Di episode sebelumnya kita dapatkan bagaimana Kaname tampak frustasi ya setelah kehilangan temannya bernama Shinuzuka ya, yang tewas dicincang oleh si Wan ya. Dan di sini ya setelah temannya dibantai dan dicincang, akhirnya dia sadar bahwa di games itu ternyata nggak baik ya. Maksudnya apa? Nggak boleh naif kalau dalam di games itu ya. Lo harus bisa sedikit kejam gitu, dan membunuh adalah jalan terakhir ya, mau nggak mau ya. Di sini ada kalimat mau nggak mau ya. Jadi seperti kesannya tuh kayak ya, lo kalau mau bertahan hidup ya lo harus try to kill someone ya, harus mencoba untuk membunuh seorang, atau enggak ya lo mati gitu loh, nggak punya kesempatan untuk hidup lagi. Dan ya di sini akhirnya karena membuktikan, bukan membuktikan sih, memperlihatkan kebadasannya sebagai seorang assassin ya, kalau kata Suilan ya. Dia berhasil membunuh 4 orang anggota Egg di depan matanya Wan. Dengan sekali tembak loh, dar 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 dar. Itu gokil loh menurut gue actually ya, karena memang sama ini kita kan nggak pernah bisa nembak-nembak ya. Bahkan nembak orang pun ya sekali nembak kayak meleset gitu loh, atau tembakannya ya bahasa dihindari. Ini gokil sih menurut gue ya. Dan apalagi dia melakukan itu di depan salah satu player yang mematikan, itu adalah Wan ya. Ya akhirnya akhirnya lagi kan, maaf ini kok gue agak grogi ya. Karena apa, gimana ngomongnya, seru guys ini ya episode terakhir ini, dan gue excited banget nih ngeliat ya. Jadi agak-agak grogi nih ya. Intinya si Kaname menunjukkan kebadasannya di sini, dan ya kalian bisa lihat bagaimana Kaname yang dulunya naif di awal episode berubah menjadi si badas ya. Semoga nanti di season keduanya tidak mengecewakan ya. Maksudnya yang tadi udah badas yang dibikin jadi naif lagi gitu ya. Kemudian ada Shuka versus Wan. Ntar mikrofon gue balik ya. Ada Shuka versus Wan ya. Setelah Kaname berhasil membantai beberapa anak buah dari Wan ya, atau klan Egg, di sini akhirnya Wan yang ingin menghadapi Kaname justru harus berhadapan dengan sang ratu tak terkalahkan dan dikalahkan sekali oleh Kaname. Itu adalah si Shuka ya, yang akhirnya berhadapan di gudang yang lain ya, di tempat lain. Nah di sini si Wan itu awalnya pede banget ya. Gue ngelawan ratu tak terkalahkan yang udah kalah nih. Pasti gue menang lah. Tapi begitu dia mau ngelawan, tiba-tiba dia kakinya putus. Ya, belum selesai di situ, begitu dia mau teleportasi ke belakang Shuka, tangannya juga putus. Wow, ngeri kan? Ya, badas ya Shuka ya. Dan akhirnya pun di sini Shuka langsung membeberkan alasan kenapa dia bisa mengalahkan Wan semudah itu, yaitu ada dia menggunakan kawat ya. Jadi actually awalnya gue pikir si Shuka itu dia itu punya kemampuan untuk mengendalikan senjata ya. Tapi ternyata nggak senjata guys. Dia itu punya kemampuan untuk mengendalikan alat semacam tali ya. Jadi kalau kalian bisa lihat bagaimana dia mengendalikan kawat itu benar keren sih menurut gue. Cukup kasih getaran langsung kayak deng gitu kan, langsung kawatnya langsung gerak sendiri ya. Nah di sini si Wan yang sudah terpojok ya, setelah ditangkap oleh kawat-kawatnya si Suka, awalnya dia ingin merencanakan revenge atau serangan balik ya, comeback. Nah menghadapi Suka ya, dimana dia bisa bertukar tubuh menggunakan kemampuannya dia teleportasi itu, dan mengganti posisi dia dengan Shuka ya. Namun sayang ternyata itu juga gagal total setelah Shuka juga mampu membaca strategi dari Wan ya. Kalian tahu bagaimana cara Shuka membaca strategi dari Wan? Ya, udah nggak usah gue kasih tahu ya, pasti kalian udah tahu dong siapa yang mengasih informasinya. Ya, jadi intinya si Wan di sini kalang kabut ya, hancur. Bisa dibilang ya Wan yang sama ini kita badas benar hilang di sini ya. Meskipun sebenarnya actually gue merasa Wan itu sebenarnya emang harusnya sih OP ya. Bahkan kemampuannya dia hampir mirip sama Naruto sama Minato ya. Harusnya sih bisa membuat itu sangat amat OP ya. Karena kemampuan kayak gitu tuh ngeri gitu loh ya. Sama kayak kemampuannya si Shizunoka ya. Si ya aduh bagaimana namanya ya. Itulah, tulis di kolom komentar siapa nama temannya tadi ya. Ya mungkin itulah temannya. Nah akhirnya ya gue merasa si Wan ini ya akhirnya dia berasa kayak raja apa ya, raja pengecut gitu loh. Jadi yang awalnya
paling ngeri, paling badas jadi ya raja pengecut. Padahal dia itu punya skill yang lumayan cukup OP menurut gua. Oke. Jadi gue di sini agak kecewa sih sebenarnya sama mangaka dan autornya ya. Autornya dan mangakanya. Bukan intinya sama penciptanya lah, pencipta anim dan manganya ya bener kecewa berat gue ya karena ya harusnya ya jangan gitulah maksudnya dibuat OP dikit gitu loh biar dia bisa sedikit melawan Shuka minimal yang rencana dia yang pas mau comeback itu minimal berhasil dikit meskipun cuma ngelukain set gitu doang cuma ngelukain set gini doang minimal ya gitu daripada nanti dia begitu mau gitu terus langsung potong lagi gitu kan kasihan gitu menurut gue kasihan ya karena sama ini dia dipakai sebadas itu tapi tahu-tahu dibantai ya kan kalian bisa tahu bagaimana eh, mungkin ya sorry maaf mungkin dia harus belajar dari Tateno Yusa ya bagaimana cara membuat karakter yang paling dibenci dihabisi ya kalian bisa bagaimana si main di Tateno Yusa yang tadi awal paling dibenci ya, yang paling super power paling kuat dengan segala fitnah dan kemampuannya tiba-tiba berubah menjadi ratu yang ya apa gembel lah payah gitu ya dan di sini ya harusnya sih Darwinski belajar dari situ ya belajar dari Tateno Yusa yang berhasil merubah 180 derajat keadaan mainnya ya. Ya kekurangan sedikit tidak masalah ya yang penting anime masih bagus ya kita masuk ke part terakhir ya. Iya, di pembahasan yang terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Hadiah untuk Sunset Revenge ya. Setelah berhasil mengalahkan Wan ya, ngebantai Wan di satu tempat ya. Si Wan secara tidak sengaja menteleportasi dirinya keluar dari tempat pertarungan itu ya. Ingin melarikan diri, namun sayangnya tempat melarikan dirinya itu ya nggak pas gitu loh guys. Dimana dia langsung bertatapan muka sama si Kaname ya dan Kaname dengan langsung kayak dengan kebadasannya langsung kayak set langsung nodongin senjata ya kayak ngeri sih guys ya dan di sini ya akhirnya si Wan pasrah ya mau gimana lagi ya dia cuma bilang jangan bunuh aku ya jangan bunuh aku tapi akhirnya ya udah dia pasrah dan akhirnya Wan pun kalah ya dan klan Egg pun kalah ya di tangan Sunset Revenge. Wih, udah ngalahin pemain ranking 1 ngalahin klan nomor 1 lokal. Gokil nggak tuh Kaname kan terus ngalahin mantan ratu tak terkalahkan. Ini kalau ada player kayak gini nih waduh ngeri sih ada sih sebenarnya Maple. Itu beda ya beda anime ya beda beda mata ya oke jadi inti akhirnya si Wan pun tewas dan akhirnya dia memberikan pesan terakhir pada Kaname dia bilang bahwa hati-hati akan banyak serangga beracun yang akan mendatangimu ya ya maksud serangga beracun ini mungkin ada orang-orang yang lebih berbahaya lagi dibandingkan si Wan ya dan diperhatikan di akhir episode-nya ya. Kayaknya ada orang mengerikan di baik di game ini ya itu ada si GM-nya itu ya iya yang belum diperhatikan seberapa tangguh sigilnya nih orang ya karena dia masih sembunyi di balik layar nih ya jadi itu aja guys ya oh ya btw kalau kalian mau tahu hak istimewa dari Kaname saya akan tonton aja di episode ke-11 ya gue nggak mau spoiler alert ya pokoknya intinya dia dapat hadiah besar-besaran ya dan akhirnya dia bisa menguasai akhirnya Sunset Revenge setelah berhasil mengalahkan Egg mereka akhirnya menguasai satu daerah bernama daerah Kanto ya wilayah Kanto. Nah, gue kurang tahu sih apakah wilayahnya Eik juga diambil ya karena ya actually ya harusnya dia juga dapat wilayahnya Eik ya karena akhirnya kan jadi kosong gitu ya karena nggak ada yang menguasain lagi tapi ya gue kurang tahu sih kalau saya nggak ada yang tahu saya tulis kolom komentar ya oke intinya Kaname menang banyak di episode terakhir ini oke dia dapat 886 862 poin. Nah, itu banyak banget ya guys ya. Itu kalau di yenin berapa tuh? Ya, jadi intinya ya selamat untuk kalian yang bisa memenangkan event kali ini ya. Dan Sunset Revenge yang menjadi klan terbadas ya di anim di game ya. Oh ya BTW kayaknya sih akan ada season 2-nya untuk anime ini ya. Cuma belum dikonfirmasi apakah tanggal berapa lebih tepatnya ya. Mungkin gue sih berharap nanti ya pas fall nanti ya biar kayak buku Tachi wa Benkyo kayak Dekina ya
Yang waktu itu yang season satunya yang pas winter, terus season 2-nya pas fall gitu. Ya biar cepat gitu loh guys, biar kita kangennya nggak lama-lama guys, ya kan? Karena nanti Kaname ngilang loh, iya. Kaname ngilang sampai 5 tahun loh. Wih, spoiler alert ya. Oke, ini nggak mau spoiler alert, saya akan di skip ini tadi menit 9.50-an deh ya. 9.50-an saya akan di skip itu tadi spoiler alert di mana Kaname 4 sampai 5 tahun ya. Oh tadi 9.40 deh, sorry. Maaf Pak, ya salah ngomong. Kalau gitu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua dan gue ngasih nilai tetap untuk anime ini adalah 8,5 ya. Tidak berubah karena mereka masih tetap menunjukkan kebatasan keepikannya hingga akhir, guys. Kalau itu saya dulu guys. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.